There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, aku upload lagi. Nah, di video kali ini, yang kemarin videoku bersih-bersih rumah, sekarang ini aku lanjut mau bersihin kolong dapur ya teman-teman. Karena kemarin itu kalau mau aku gabungin jadi satu tuh durasinya panjang banget ya, bener-bener lebih dari setengah jam. Makanya ini aku pisah karena memang aku tuh udah risih banget ya sama yang di kolong dapur aku. Jadi ini tuh karpet aku tuh udah rusak ya teman-teman. Sebenarnya di bagian belakangnya tuh dia udah ini sih, udah pada ngelupas gitu ya. Jadi kayak bagian alas yang bagian belakang tuh udah banyak yang bolong, makanya itu kayak keraket-keraket di granit gitu. Nah, ini di bagian kolong dapur ini aku sebenarnya juga sering sih bersihin di sini, tapi nggak tahu kenapa ya di sini tuh kayak ada rontokan-rontokan terus dari wastafel, dan hampir aku setiap pagi dan sore tuh ngebersihin di sini sampai aku ulang-ulangin gitu loh teman-teman. Nah, ini aku juga mau ngebersihin lem yang pada nempel di dapur ya, di granit itu bener-bener banyak banget. Sebenarnya nggak pengen sih pakai karpet itu lagi, tapi aku belum ada gantinya teman-teman, jadi ya udah masih aku pertahankan dan masih aku pakai. Ini tuh bener-bener kotor banget ya teman-teman di bagian kolong dapur aku, karena memang nggak tahu kenapa ya itu tuh bener-bener rontok terus ya di bagian sink wastafel di bagian bawahnya. Nah, ini tuh aku bersihnya pakai pisau ya, berhubung di rumah aku tuh nggak ada silet yang nggak kepakai ya, jadi ya udah ini aku gosok-gosok kayak gini ya. Ini tuh sebenarnya lem ya, di video kelihatan ya teman-teman, cuman nggak kelihatan banget, tapi ini tuh banyak banget sebenarnya lemnya. Jadi tiap kali si keset itu tuh aku cuci itu pasti ninggalin kayak gini, lemnya tuh pada nempel di granit, jadi kotor gitu ya, risih juga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena memang aku belum ada gantinya. Mau beli lagi tuh masih ini ya teman-teman, masih mikir-mikir ya, karena kalau aku beli yang modelnya kayak gitu nggak nyampe bertahan setengah tahun aja, dia tuh lemnya udah pada kayak gini teman-teman. Jadi udah pada ngelupas gitu ya bagian belakang karpetnya, bagian belakang alasnya, karena kan di dapur itu kan keinjak terus, dan kadang juga di sink aku tuh airnya tuh kadang bocor ya, ngalir gitu di bagian bawahnya. Kalau misalkan buang air kebanyakan gitu, misal satu baskom gitu, airnya tuh dia bakal jatuh ke bawah gitu ya, ke bawahnya tuh dia bleber meludak ke granit. Gak tau kenapa ya, karena memang dulu udah dikuras juga sih bagian pembuangan yang bawahnya, tapi kok sekarang kayak gini lagi. Nah, ini aku baru bersihin ya teman-teman. Ini aku semprot aja pakai Mr. Muscle yang biasa aku pakai buat bersihin di meja dapur, aku pakai itu. Nah, ini aku baru mondar mandir nih. Sebenarnya ini aku tuh galau ya, yang di ini tuh mau aku cuci sekalian, nggak keset yang di dapur, tapi ini aku cuci sekalian aja. Jadi ini tuh sebenarnya aku lagi ini sih masukin keset di lemari, di lemari di mana tuh mesin cuci, cuma ini videonya lupa nggak aku crop. Oh ya, kalian lagi ngapain teman-teman pas nonton video aku, ataukah sama nih lagi beberes dapur, bersih-bersih kolong dapur, atau lagi santai aja nih? Semoga tetap semangat ya teman-teman. Ayo yang belum pada deep clean kolong dapur, mari kita sama-sama membersihkan ya, walaupun Ramadan tetap produktif ya teman-teman. Apalagi ini tuh mau menyambut hari raya Idul Fitri, besok bakalan aku bersih-bersih rumah full ya, terutama bagian tembok-tembok yang di rumah aku tuh, yang bagian dalam, yang bagian atas, yang di deket plafon tuh benar-benar udah debuan banget ya, kayak harus dibersihin gitu ya, karena memang banyak debu-debu yang nempel ya, kayak gitu banyak banget, dan aku juga belum sempet yang ngebersihinnya. Mungkin next bakal aku buat videonya ya, bersih-bersih rumah full gitu yang di bagian tembok. Oh iya temen-temen, itu puasa udah dapat berapa ya, hari ke-21 ya.
Semoga tetap semangat ya teman-teman. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan sampai di akhir Ramadan nanti ya. Amin, amin ya robbal alamin. Gak terasa ya, tinggal seminggu lebih dikit ya kita sudah menuju ke hari raya Idul Fitri. Gimana nih teman-teman, adakah yang mudik atau malah sudah ada yang mudik nih? Hati-hati di jalan ya bagi teman-teman yang pengen mudik ke rumah orang tua. Kalau aku tuh rumah ibu aku tuh deket ya, jadi cuman beda ini aja sih kecamatan, jadi aku nggak perlu mudik yang gimana-gimana gitu. Palingan pas hari H itu pulang 1 hari gitu, karena memang cuman deket 10 menit doang tuh udah nyampe. Nah tadi ini aku udah selesai ya bersihin lem-lemnya, tinggal aku semprot-semprot terus aku sapu ulang ya teman-teman. Nah ini aku tata lagi ya, jadi di bawah kolong dapur aku. Jadi ini tuh aku taruh gelas rak gitu ya. Dulu waktu sebelum aku makeover si dapur aku dan sebelum direnov rumah aku, itu tuh raknya ini aku taruh di atas teman-teman. Kalian bisa cek aja deh video aku di awal-awal dulu konten ya, waktu pakai dapur yang lama. Dulu tuh keramiknya itu warna coklat gitu ya. Tapi sekarang kayaknya lagi viral ya yang model-model kayu kayak gitu. Dulu sebenarnya dapur aku juga kayak gitu teman-teman, sebelum aku ganti si granit ini ya. Dulu tuh di keramik warna coklat gitu. Cuman nih emang benar-benar dibongkar semua sih, terus ganti gitu. Nah untuk kordanya ini juga aku ganti warna putih sih. Sebenarnya ini tuh aku salah beli deh, harusnya tuh biar matching gitu tuh putihnya putih tulang ya, yang putih BW, tapi ini tuh yang putih bersih teman-teman. Tapi kalau di video nggak kelihatan ya, tapi ini tuh sebenarnya putihnya tuh beda ya, agak kebiruan gitu. Nah ini aku sapu-sapu ulang ya, jadi biar bersih gitu. Nah ini ada yang belum bersih, terus aku gosok-gosok lagi, nanti aku lap-lap lagi ya, karena memang kayak gini ya, kalau karpetnya tuh udah rusak tapi masih dipakai tuh di keramik tuh pada nempel, jadinya ini aku gosok-gosok kayak gini. Aku bersihnya pakai pisau. Biasanya sih pakai silet, cuman nggak ada ya. Jadi ya udah, ini aku pakai ini aja. BTW jangan salfok sama itu ya. Di deket pintu itu memang masih tanah ya teman-teman di situ. Belum di lantai keramik juga. Jadi aku baunya di situ. Nanti aku bakal ganti sapu, karena kalau pakai sapu ini tuh nanti kotor ya. Itu pun sapu aku udah gundul ya. Aku tuh pengen beli tapi belum sempet teman-teman, dari kemarin ya pengen beli sapu gitu. Aku tuh malah lebih suka sapu yang model kayak gini deh, yang model jadul kayak gini, daripada yang itu yang dulu aku beli satu set pengki gitu. Dipakai banyak apa tuh kayak nggak bersih gitu. Jadi ya udah aku pakai sapu yang kayak gini aja. Nah ini udah selesai, lanjut aku mau bersihin di atas meja dapur aku ya. Ini mau aku mau pindah-pindahin dulu semua yang ada di tirisan, jadi bakal aku taruh di lemari juga sih. Terus aku bakalan bersihin dapur aku sebentar sih, karena ini tuh sebenarnya udah sore ya, udah jam 4 gitu. Aku posisinya juga belum mandi, belum masak nasi. Nah ini habis ini aku mau masak nasi dulu, karena wadah magicomnya tuh tadi udah aku cuci ya, jadi udah bersih itu, jadi nanti tinggal dipakai buat masak nasi aja. Nah ini aku taruh di lemari dulu ya, tadi ada piring. Terus ini wadah-wadah storage food container ini tuh tadi aku keringkan dulu gitu ya, aku taruh di atas kulkas aja biar dia tuh kering sendiri. Biasanya aku kayak gitu sih, karena kalau aku taruh di tirisan terus tuh dia masih ada airnya gitu loh teman-teman. Jadi aku biasanya emang aku taruh di kulkas dulu sejam gitu, kan udah kering sendiri kan, daripada ngelap aku mager banget. Nah ini udah kering ya, udah aku taruh di lemari aja. Habis ini aku mau ngapain ya? Sampai lupa ya videonya saking lamanya. Ini aku ngelap-ngelap kulkas dulu bagian atas, memang ini kotor banget. Jadi ya udah aku bersihin dulu bagian ini ya, bagian atasnya. Aku lap-lap sebentar gitu pakai tisu. Ya udah ini aku udah buang ya tisunya di tempat sampah. Terus lanjut aku mau masak nasi dulu nih teman-teman, karena ini udah jam 4 sorean ya. Aku mau masak nasi secukupnya aja sih buat bukaan sama sahur doang ya, karena kalau aku masak nasinya kebanyakan itu tuh malah nggak kemakan ya, karena memang
kalau puasa gini tuh kalau makan nasi tuh lebih ini ya, lebih dikit daripada hari-hari biasa, karena biasanya udah kebanyakan minum es, kebanyakan ini ya jajan-jajanan gitu ya, takjil gitu. Nah ini aku pakai baskom dulu, baskom yang biasa dipakai buat nyuci beras ya, biar nanti tuh berasnya nggak tumpah-tumpah, karena kalau nggak pakai baskom itu aku tuh kalau nyuci beras suka tumpah gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau pakai yang baskom itu tuh gampang teman-teman. Nah ini aku mau ambil nasinya dulu ya teman-teman. Jadi itu tuh nasi sisaan punya aku yang tadi sih, tapi masih enak, belum basi gitu. Jadi ya udah, ini aku mau panasin sekalian nanti cooking si nasi yang baru ya, nanti aku tangkringkan di atasnya. Jadi biasanya sih kayak gitu sih kalau aku punya sisaan nasi ya, biar nanti tuh nggak basi dan masih enak dimakan juga. Nah ini aku mau ngelap-lap dulu ya. Di bagian ini tuh sebenarnya juga kotor sih, aku perlu deep clean dapur aku deh, karena ini yang di bagian ambalan, terus di bagian storage box itu benar-benar udah debunya tuh udah banyak banget ya. Jadi aku perlu ngebersihin sih, cuman kadang tuh kalau mau ngebersihin dapur full itu benar-benar kayak kayak butuh waktu gitu loh teman-teman, buat moodnya tuh dikumpulin dulu kayak gitu. Tapi kalau cuman ngelap-ngelap sebentar gini doang sih nggak apa-apa ya, masih semangat gitu. Ini aku nyuci beras dulu, ini aku masaknya cuman 2,5 cup ya teman-teman, karena segitu aja cukup ya buat makan berdua sama suami aku, karena Via itu kalau makan juga nggak begitu banyak karena masih kecil, palingan 1 entong itu nggak ada tuh, kadang juga nggak habis. Jadi ya udah, aku daripada nanti nasinya masih kan harus dianget-angetin mulu kan, kayak rasanya tuh beda ya makan nasi yang udah diangetin sama makan nasi yang baru. Jadi mending masak nasinya itu secukupnya aja. BTW kalau nyuci beras kalian bilasannya berapa kali nih teman-teman? Kalau aku tuh 3 kali tuh bagi aku udah bersih, tapi kadang 4 kali juga sih, tergantung berasnya. Kadang kalau berasnya itu kotor banget ya, itu bisa 5 kali. Terus biasanya air cucian beras kayak gini tuh kalau dulu tuh nggak aku buang sih teman-teman, buat nyiram tanaman ya, tapi akhir-akhir ini tuh aku mager banget pokoknya aku mager banget teman-teman, ngumpulin air beras kayak gini ya buat nyiram tanaman. Sebenarnya bisa bikin subur ya, tapi ya nggak tahu kenapa sih aku tuh orangnya mut-mutan ya. Kadang kalau lagi rajin ya rajin banget, tapi kalau lagi mager ya udah aku buang aja. Nah ini aku biasanya pakai airnya tuh takarannya pakai yang baskom buat nyuci beras ya, karena kalau pakai tangan kayak gitu tuh suka ini ya, kalau pakai jari dimasukkan di situ tuh di beras tuh kadang kayak suka nggak pas gitu. Nah ini untuk nasi yang lama aku tangkringan aja. Terus ini aku tancapin dulu, jangan lupa juga ya magicomnya itu dijeglekin ke bawah alias di cooking, karena aku sering banget loh teman-teman lupa gitu ya, maksa sayurnya udah mateng tapi maksa ini nasinya belum mateng kan ya, nggak lucu kan ya. Nah, terus ini aku lanjut mau cuci-cuci dulu yang ada di sink. Ini aku semuanya aku cuci dulu ya, karena memang ini tuh kotor gitu ya, banyak yang perlu dicuci sih, apalagi tirisan aku ya. Tirisan aku tuh sebenarnya kalau dilihat ini tuh kotor loh teman-teman, kayak hitam-hitam gitu loh, dan dia tuh susah dibersihin. Kadang aku aja sampai heran ya, apa ya mau ganti tirisan lagi. Jadi ini cuman aku cuci biasa aja sih. Terus nanti kalau udah bersih bakal aku pakai buat naruh ini ya, gelas piring yang udah dicuci juga. Cucian aku nggak banyak sih, cuman ya memang harus dicuci ya di sore hari kayak gini, biar nanti itu nggak numpuk-numpuk kalau pas sore, pas malam harinya gitu ya. Jadi sebelum masak gitu memang ya wajib banget deh menurut aku nyuci dulu ya. Pokoknya sebelum masak itu dicuci dulu aja semua yang ada di sink, habis itu baru masak deh, karena kalau masak itu pasti bakal ninggalin cucian yang baru, nanti bakal numpuk ya. Kalau udah numpuk banyak tuh mager banget ya mau nyuci. Kadang kalau udah banyak gitu bikin pegel ya teman-teman. Nah lanjut ya, tadi aku sebenarnya sih udah lepasin hanger ya, cuman tadi siang tuh aku mau lipat pakaian tuh bener-bener masya Allah ya teman-teman, kayak males banget, hawanya pengen tidur aja. Jadi ya udah
ini aku nyuci spray juga kan. BTW ini spray aku baru ya teman-teman, yang kemarin aku unboxing itu aku cuci dulu sampai aku cium loh ini harum apa enggak. Karena emang beberapa hari ini tuh nggak panas, takutnya kalau nggak panas tuh biasanya bau ya, tapi ini alhamdulillah enggak ya, aman. Nah ini aku mau lipetin dulu, sebenarnya harus disetrika sih. Nah berhubung aku nggak bisa lipet sambil duduk saking gedenya si spraynya, jadi ya udah aku sambil berdiri teman-teman. Nah ini aku lipetnya nggak begitu rapi banget sih, karena kalau aku nggak mager bakal aku setrika ya, biar nggak kusut banget sih. Ini aku pilih warna coklat muda ya teman-teman, kalau nggak salah krem apa coklat muda ya, pokoknya ini warnanya real kok, dan dia tuh ngejualnya warnanya soft gini. Jadi aku kemarin beli dua sih, warna kuning sama warna krem, harganya 100 ribuan, itu include 2 sarung bantal dan sarung guling. Jadi aku beli tambahan sarung guling satu ya di beda etalase, karena memang dia ngejualnya satu setnya cuman 1 sarung guling kayak gitu. Nah ini aku lipetinnya di ruang tidur ya teman-teman. BTW ini aku karpet vinil ya, kemarin tuh ada yang komen itu yang lantainya pakai apa. Nah ini tuh aku pakai karpet vinil teman-teman. Yang belum lihat video aku waktu pasang ini bisa cek aja ya videonya di YouTube aku ya, karena udah aku upload ya waktu pemasangan si karpet vinil ini. Ini aku ukuran kamar aku 2,5 kali 3 meter kali 5 meter, itu butuhnya klik 10 ya teman-teman. Maksudnya klik 10 itu lebarnya 2 meter kali 5 meter, jadi satu klik itu dengan lebar 2 meter kali setengah meter gitu, per setengah meter dengan lebar 200 cm itu tuh harganya 18 ribuan ya. Ada juga sih yang lebih mahal, cuman ini aku belinya yang harga 18 ribuan, jadi budget aku tuh kurang lebih 200 ribuan ya untuk pasang karpet vinil di kamar aku. Tapi ini aku nggak full ya, jadi di bagian bawah, yang di bagian bawah lemari sama yang di bagian bawah tempat tidur itu nggak aku kasih karpet ya teman-teman, cuman yang kelihatan doang. Tapi kalau mau full itu kayaknya kalau nggak salah paling butuh klik 13 deh. Nah ini aku pilih varian warna yang KLV ini ya, KLV 12. Jadi warnanya kayak gini, warnanya tuh coklat tapi dia terlalu tua teman-teman. Kalau yang di variasinya tuh dia terang banget loh, beda banget, jadi nggak real pick. Aku aja kaget kok waktu sampai di rumah kok warnanya kayak gini ya. Di sisi lain aku mau retur juga mager banget kan, karena barangnya itu kan gede ya, ngirimnya pakai kargo. Kemarin aku pakai kargo JNE cuman bayar ongkir 12.000 doang. Nah berhubung lipetan pakaian aku tuh banyak banget, jadi videonya ini aku cepetin ya. Nah ini udah hampir mau selesai, tinggal dimasukin aja di lemarinya masing-masing. Kalau yang lemari aku tuh yang kayu itu ya, yang warna krem. Terus kalau lemarinya Via itu yang drawer, jadi bajunya Via itu cuman aku taruh di drawer aja. Itu ada 7 susun, insya Allah muat sih, karena memang kalau ada baju baru harus ada baju lama yang keluar ya, jadi biar muat gitu lemarinya. Karena memang ini tuh sebenarnya kecil banget, tapi aku suka sih karena naruh bajunya tuh enak ya, diberdiriin kayak gini tuh udah pas banget, jadi 3 baris gitu. Nah ini aku rapihin dulu ya pakaian-pakaiannya Via, aku masukin dulu sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Ya udah aku tata di situ, karena memang aku beda-bedain gitu ya, celana, dress, kaos gitu udah aku beda-bedain gitu, jadi nggak campur, jadi biar gampang gitu ngambilnya. Nah ini aku baru masukin celana, ini aku taruh di sini di lantai, di drawer nomor 4. Terus yang di nomor berapa ini, 5 ini setelan-setelan kayak gitu. Kalau yang setelan nih nggak aku berdiriin ya teman-teman, aku tidurin aja naruhnya karena memang nggak cukup. Nah ini sekarang aku mau naruh sih pakaian-pakaian aku ya, jadi aku taruhnya di lemari yang ini. Pakaian aku, pakaian suamiku tuh di situ. Jadi yang punya aku ini tuh emang lemarinya tuh dulu beli panjang banget ya, karena memang ini tuh ada ini sih 3 pintu dan 2 pintu cuman dijajarin doang. Dan aku juga sayang banget sih ya teman-teman, ini tuh dulu belinya malah dalamnya tuh warna hitam. Dulu tuh susah banget loh mau nyari yang lemari yang dalamnya
putih itu. Jadi ya udah itu dulu tuh langsung aku beli deh dulu tuh ya. Padahal ini dalamnya warnanya hitam ya, kayak kurang cerah gitu ya kalau lemari dalamnya hitam. Kalau yang putih itu kan kelihatan bersih ya. Ya tapi ya udahlah nggak apa-apa, masih aku pertahanin karena memang ini tuh masih bisa dipakai gitu ya. Cuman ada beberapa bagian aja yang udah keropos di bagian belakang, tapi masih bisa dipakai sih. Jadi aku belum ganti lemari. Mungkin next kalau aku pengen ganti lemari, aku bakal ganti yang plastik aja ya, karena menurut aku lemari plastik tuh gampang dipindah dan awet, nggak keropos gitu. Kalau yang ini tuh bener-bener mau dipindah aja susah, berat, terus banyak beberapa bagian itu yang udah pada keropos ya, dan kuncinya juga udah beberapa banyak yang nggak bisa dikunci, makanya tuh diakalin pakai apa itu kayak penjepit gitu teman-teman. Jadi aku pakai itu biar nggak kebuka ya, karena kalau lemari ini tuh kebuka ya itu tuh bahaya banget. Banyak tikus di rumah aku dulu ya, tapi kalau sekarang alhamdulillah sih udah nggak ada, atau mungkin tikus itu musiman kali ya, nggak tahu juga. Nah ini aku baru menata baju-baju suami aku, udah selesai ya, ini aku kunci sekarang baju-baju aku. Nah mohon maaf ya kalau berantakan, tapi ini menurut versi aku udah rapi sih. Jadi menurut aku kayak gini aja tuh udah rapi. Terus ini udah selesai sih teman-teman. Ya udah deh videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.